Saudara, sambut kehidupan normal yang baru atau a new normal life. Pemerintah siapkan protokol khusus, termasuk protokol khusus aktivitas di pusat perbelanjaan yang rencananya akan kembali beroperasi untuk membantu pulihkan roda perekonomian. Pemerintah persiapkan sejumlah protokol untuk masyarakat jalankan fase kehidupan normal yang baru atau the new normal. Hal ini dilakukan setelah ada pernyataan dari pemerintah bahwa masyarakat harus mulai terbiasa hidup berdampingan dengan corona. Hari ini Presiden Joko Widodo tinjau persiapan sejumlah tempat untuk penerapan the new normal. Saat meninjau persiapan Mall Summarecon Bekasi, Jawa Barat, Presiden ingin memastikan kesiapan mal dalam menerapkan protokol kesehatan yang ketat sebelum beroperasi. Saya datang ke Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, untuk memastikan pelaksanaan kesiapan kita dalam menuju ke sebuah tatanan baru, ke sebuah normal yang baru. Kita ingin TNI, Polri ada di setiap keramaian-keramaian untuk lebih mendisiplinkan masyarakat agar mengikuti protokol kesehatan yang telah kita sepakati lewat PSBB. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan kunjungan Presiden di Mall Summarecon Bekasi ini sebagai simulasi untuk penerapan tatanan kehidupan baru, khususnya saat warga mengunjungi pusat perbelanjaan nantinya. Ini Presiden melakukan simulasi jika nanti malnya sudah mulai bisa dibuka, itu proses simulasinya seperti apa. Jadi hari ini tidak ada istilahnya pembukaan mal. Kenapa ada orang hari ini? Karena sejak PSBB pun urusan makanan dan obat-obatan memang buka. Di luar makanan, di luar obat-obatan tidak boleh. Pengelola Mall Summarecon Bekasi menyebut pihaknya siap jadi mal percontohan untuk menerapkan protokol kesehatan menghadapi the new normal. Karena itu, pihaknya menekankan pembukaan mal juga akan dilakukan bertahap. Karena Summarecon Mall Bekasi ditetapkan sebagai tempat untuk simulasi dan ini akan menjadi contoh untuk mal di seluruh Indonesia. Dan kita memang sangat tergantung dengan aturan yang dari pemerintah, tapi sebagai indikasi kami ada kemungkinan buka bertahap di tanggal 8. Jadi kami tidak bisa buka langsung semuanya. Kami akan bertahap karena ada satu aturan protokol kesehatan new normal life yang harus kita tata secara serius. Dan ini bukan main-main karena kita harus menghadapi virus yang memang tidak bakalan pergi dalam waktu dekat. Ya. Sebelumnya, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sudah peringatkan masyarakat dunia bahwa virus corona mungkin saja tidak akan hilang dari muka bumi. Karena itu, pemerintah Indonesia meminta masyarakat mulai terbiasa untuk hidup berdampingan dengan virus corona. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, lebih rinci persiapan apa saja yang harus dilakukan sejumlah pengelola pusat perbelanjaan agar roda perekonomian tetap berjalan, namun langkah pencegahan penularan corona juga tetap ketat diberlakukan. Kami akan bahas bersama tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden, Dhani Amrul Ikhdan, dan pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, yang sudah bergabung melalui sambungan Skype. Selamat malam, Bung Dhani dan Pak Trubus. Saya ke Bung Dhani dulu. Bung Dhani, Selamat malam. Jadi rencananya tanggal 5 Juni, ini informasi sejumlah mal akan buka pusat perbelanjaan, dimulai dari Bekasi Barat. Koreksi kalau saya salah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, pada seluruh pemirsa Kompas TV, kami dari Kantor Staf Presiden menyampaikan mohon maaf lahir dan batin. Selamat Idul Fitri. Dan kita berdoa, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga amal ibadah kita diterima pada Allah SWT. Amin. Dan juga kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada masyarakat yang sudah menjalankan protokol kesehatan dengan baik ketika bertugas dan harus bertugas keluar rumah. Dan juga terima kasih dan apresiasi kami kepada masyarakat yang tetap tinggal di rumah untuk menjalankan aturan dari pemerintah. Nah, sehubungan dengan rencana, sebagaimana negara-negara lain juga menyiapkan peta jalan mempersiapkan pasca pandemi COVID, yang tentunya
dengan perhitungan-perhitungan yang matang. Apa yang dilakukan oleh negara lain dan juga bagaimana pemerintah harus berpikir dan menyiapkan langkah-langkah taktis. Sebagaimana juga yang telah digariskan oleh WHO untuk kita concern terhadap pelaksanaan protokol kesehatan dengan penuh komitmen yang tinggi. Nah, pemerintah menyiapkan skenario-skenario itu. Jadi semuanya dalam tahapan perencanaan, menyiapkan skenario-skenario, baik skenario yang terbaik maupun skenario yang terburuk. Karena pemerintah harus menjaga ekosistem perekonomian nasional, ekosistem ketahanan nasional. Oleh karena itu, kita siapkan beberapa skenario tersebut. Kita juga menyadari beberapa pendapat dari kelompok masyarakat, para ahli epidemiologi, terhadap tren pertumbuhan dari kasus COVID-19 yang ada di Indonesia, terutama beberapa eskalasi kenaikan yang masih kita dapatkan di beberapa daerah PSBB. Oleh karena itu, perhitungan kelonggaran itu didasarkan kepada suatu formulasi yang dirancang bersama oleh kementerian terkait, baik itu Kementerian Kesehatan, Kementerian Bappenas, Menko Perekonomian, dan juga KSP, Kantor Staf Presiden juga terlibat di dalamnya, menyiapkan formulasi-formulasi atau angka-angka berdasarkan ilmu epidemiologi, dan juga bicara tentang public health, ilmu kesehatan publik, dan juga melihat monitoring terhadap fasilitas kesehatan. Oke, Bung Dhani bisa nggak menyebutkan indikatornya apa saja supaya kita publik juga tahu, oh ini sudah mengarah ke perbaikan, ini belum, ini sudah ada harapan misalnya. Baik. Dan indikator itu tidak sama. Tidak dalam arti pelaksanaannya itu tergantung dari evaluasi dan monitoring yang ada di daerah-daerah PSBB. Ada 3 koridor. Dari sisi epidemiologi, itu ada yang namanya tren. Bagaimana tren PDP, juga bagaimana tren pasien yang sudah terkonfirmasi positif, bagaimana tren kematian. Apabila 3 tren tersebut, PDP, konfirmasi positif, dan angka kematian, itu menurun dalam koridor 14 hari, maka ada rumusnya itu. Ada gambarnya, umpamanya gambarnya hijau. Oh, daerah ini hijau. Hijau dari sisi epidemiologi. Atau kuning, kalau ternyata trennya tidak menunjukkan penurunan. Masih tetap. Atau bahkan menaik. Kalau naik, merah. Jadi dari epidemiologi merah. Dan kemudian yang kedua dari sisi public health-nya. Dari sisi public health-nya kita lihat berapa jumlah tes PCR yang sudah terdistribusi pada suatu populasi di suatu masyarakat PSBB, daerah PSBB, berapa persen. Kemudian berapa persen proporsi masyarakat yang tinggal di rumah di daerah perkotaan dan di daerah pedesaan. Itu juga dihitung proporsi berapa persen. Kalau dia masih kuning, berarti masih kuning, berarti belum bisa. Kalau dia sudah hijau, nah berarti untuk sisi kesehatan publik itu sudah bisa dilonggarkan. Indikator, salah satu indikator. Nah, indikator yang ketiga dari sisi fasilitas kesehatan, Paskes. Paskes itu macam-macam. Ada yang namanya ICU, ketersediaan ruang ICU. Ada yang namanya ketersediaan jumlah ventilator, jumlah APD. Itu semua adalah indikator-indikator Paskes, fasilitas kesehatan, plus jumlah tempat tidur. Nah, itu juga dihitung karena kita melihat kalau terjadi the second wave, juga kita sudah menyiapkan skenario itu. Jadi 3 kategori tadi dihitung dan kemudian diprediksi pada 5 Juni 2020 sudah membaik sehingga ada kesempatan untuk membuka pusat perbelanjaan. Jadi begini Pak, itu namanya target. Boleh saja setiap pemerintah itu boleh saja menyiapkan target. Tapi itu kan semua masih dievaluasi. Apakah bisa di tanggal 5 Juni, ataukah bisa di tanggal 10, atau tanggal sekian. Itu semua kan dalam hari per hari ini kan dilakukan evaluasi. Jadi tidak bisa ada suatu tanggal yang pasti, yang saklek, oh ini harus begini, tidak. Kebijakan PSBB ataupun ke depan, kita bicara evaluasi pelonggaran, semua itu dilakukan dengan sangat-sangat dinamis, Pak. Tergantung kondisi di lapangan yang terjadi dalam beberapa hari ke depan. Oke, baik. Pak Trubus, ada komentar terkait ini? Dijelaskan tadi detail oleh Bung Dhani Amrul Ihdan. Oke, kalau melihat pemerintah sudah melakukan satu strategi ya dalam hal ini, bagaimana kebijakan nanti formulasinya disusun sedemikian rupa. Tetapi menurut saya adalah konteksnya itu publik itu melihat informasi yang beredar itu bahwa tanggal 5 itu akan ada pembukaan mal. Apalagi hari ini tadi ada
kunjungan presiden ke Bapak Presiden ke ini salah satu Ya, mal di betul. Bekasi. Nah ini kan mengindikasikan bahwa seolah-olah yang namanya new normal itu atau bukan mal-mal itu sudah dalam waktu dekat. Nah kalau sudah seperti itu kan tentu artinya pemerintah harus kerja keras. Menurut saya menyiapkan secara detail. Ini persoalannya adalah persoalan penyebaran COVID. Jadi harus betul-betul mempertimbangkan bahwa ketika di mal itu bertemu antara penjual dan pembeli lah, taruh bahasa sederhananya, maka di situ tenan-tenan ini kan harus mengikuti protokol yang sudah ada, gitu, protokol yang sudah ditetapkan. Nah persoalannya tenan-tenan ini ada yang memang misalnya untuk khusus jarak ya, jarak itu ada yang memang sewa ruangannya besar, itu bisa. Tapi kalau misalnya ruangannya kecil yang disewa, nah ini kan sulit sekali untuk menerapkan protokol yang disebut jaraknya harus 1 meter umpamanya begitu. Atau restoran-restoran juga seperti itu pada tataran jarak ini kan kesulitan juga. Intinya Anda mengatakan bahwa ada kesulitan, tapi memang sudah bisa untuk kemudian dilakukan a new normal life, kehidupan yang normal baru. Mungkin saja itu dilakukan. Tadi saya lihat juga ada eskalator yang kemudian sudah ditandai bahwa tidak boleh terlalu dekat. Artinya semua itu akan diatur sedemikian rupa agar tidak membahayakan dan tidak memunculkan potensi gelombang kedua. Nanti kita akan lanjutkan. Saya akan tanya soal itu ke Bung Trubus dan juga Mas Dhani. Selepas jeda kami akan segera kembali saat lagi.